Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan saya sudah lama nggak pernah bikin vlog yang temanya outdoor atau di luar dari tempat biasa saya rekaman. Dan pada kesempatan ini saya ingin kembali mengulang sebuah materi yang sebenarnya sudah ada. Kalau misalnya teman-teman untuk ngecek di vlog di YouTube ya, di RF Channel tentunya ada yang membahas mengenai step by step berinvestasi pada reksadana. Nah, tapi saya mau mengupdate per bulan Mei tahun 2020 sekiranya ada beberapa hal terkait dengan step by step ini yang mungkin terlewat untuk saya mention pada step by step sebelumnya, sehingga Anda juga bisa melengkapi informasi kalau Anda mau berusaha mempelajari bagaimana berinvestasi pada reksadana secara mudah. Oke, nah jadi saya akan mulai. Siapa yang bisa berinvestasi reksadana? Banyak yang tanya, Pak, apa saya bisa atau saya nggak bisa? Sebenarnya siapapun bisa. Siapa saja yang sudah memiliki IKTP tanpa perlu memiliki NPWP, maka mereka sudah bisa untuk berinvestasi pada reksadana. Dan NPWP kenapa tidak menjadi suatu kewajiban? Karena Undang-Undang Perpajakan dan Pasar Modal pada UU 36 tahun 2008 menyatakan bahwa untuk reksadana belum sebagai suatu objek pajak atau tidak dihitung objek pajaknya untuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang namanya reksadana itu adalah investasi kumpulan. Bersama-sama orang mengumpulkan dana untuk dibelikan apa? Dibelikan saham kah? Dibelikan obligasi kah? Oleh si manajer investasi. Jadi di awal ini saya tidak akan berbicara mengenai apa itu reksadana, tapi saya akan coba mulai dengan siapa yang bisa berinvestasi pada reksadana, yaitu siapa saja yang memiliki IKTP tanpa perlu memiliki NPWP sudah bisa untuk berinvestasi di reksadana. Oke. Pertanyaan kedua adalah where, di mana saya bisa membeli reksadana? Di banyak tempat. Jadi Anda kalau nanya ke saya, Pak, saya bisa beli di bank nggak? Iya, benernya bisa. Tapi ya bank itu mau menjual nggak, atau punya pengetahuan yang cukup nggak mengenai menjual reksadana, atau dia ternyata tidak tahu bahwa bank tersebut menjual reksadana. Ada loh. Karena apa? Customer service pada bank lebih fokus untuk bisa menerima keluhan Anda terkait dengan produk perbankan, yaitu menabung, meminjam uang, membuka kartu kredit, mungkin untuk menyiapkan bank garansi, karena itu memang produk bank. Sedangkan untuk reksadana ini kan adalah mereka sebagai agen penjual. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih pemetaan terkait dengan tempat membeli reksadana perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Ingat, jangan membeli sesuatu yang bodong. Yang diawasi OJK pun bisa jadi masalah. Apalagi kalau yang di luar batas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan jualan reksadana pula, jelas-jelas berarti menjual barang ilegal. So, please be careful. Nah, ini dia pemetaannya. Jadi kalau Anda punya e-wallet, Anda pasti punya e-wallet dan juga mungkin uang elektronik, maka bisa ada di PayPro, lalu di Tikes. Tikes hari ini sudah berubah menjadi Link aja. Lalu ada Doku, ada OVO, itu mereka sebenarnya bisa menjual reksadana. Ya tinggal pertanyaannya, tinggal cek di mereka ada jual reksadana nggak? OVO, yes, of course ada kalau Anda buka. E-commerce, Tokopedia, yes ada penjualan reksadana. Di Bukalapak, of course yes. Belanja.com, jujur saya belum pernah coba, tapi terdaftar dan ada pada list di OJK sebagai agen penjual bagian reksadana. Ada di peer-to-peer lending di Investri, ada juga untuk konsultan yaitu di Talenta, ada di Badan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, lalu ada platform manajer investasi dan Apert yang juga bisa membeli reksadana pada platform mereka. Mau duit contohnya D1 itu dana reksa online, lalu ada BNI Sekuritas, yes of course bisa. Panin Asset Management, ini Pak Rudianto, ini memang dari dulu sangat agresif dalam menjual reksadana secara retail. Anda bisa lihat juga reksadana saham. Lalu di internet banking Anda bisa lewat Stanchart, lewat OCBC. Ada OCBC sekarang nyala. OCBC nyala itu sangat ke anak muda dan mengajak orang untuk berinvestasi. HSBC, ada juga Combank dan Permata. Permata juga sangat agresif terkait dengan reksadana. Jangan ditanya lagi Combank. Combank adalah salah satu partner penjualan reksadana yang membantu saya menyelesaikan buku saya yang pertama pada tahun 2014. Jadi Combank ini adalah supermarket reksadana tertua mungkin menurut saya di Indonesia. Ya, kalau Anda bilang iPod Fund, yes of course iPod hari ini sangat agresif tentunya terkait dengan penjualan reksadana. Tapi semua yang ada di depan ini bukan di endorse oleh saya, tapi karena ada datanya di OJK. Ada banyak orang yang meminta saya untuk mereview per produk. Saya kira itu tidak
tidak oke lah kalau saya bisa mereview per produk, tapi ini adalah data dari OJK dan ini adalah pemetaan untuk pemilih sistem elektronik pada reksadana. Jadi yang sudah bisa dibeli secara elektronik ada 39 pelaku pengelola investasi, 21 agen penjual efek reksadana, ada 5 bank diantaranya 8 PPE khusus, ada Bareksa, Nusantara Sejahtera, Xdana, ini ada Mbak Imas, ya ini juga salah satu sahabat saya, ada Bibit tentunya, saya juga kenal, ada Moduit, ada hampir semua tempat reksadana ini kalau Anda cari ada konten-konten juga mengenai Ryan Filbert yang mungkin menyadur ataupun saya diminta untuk membuat konten ataupun membuat konten bersama dengan saya, kolaborasi. Ada juga Ajaib ya, 7 perusahaan efek, ada Indo Premier, Mandiri Sekuritas juga saya beberapa kali pergi bareng bersama-sama untuk sosialisasi dengan otoritas jasa keuangan. Mirai udah jangan ditanya lagi, ada BNI Sekuritas, ada Trimegah, ada Philip Securities yang beberapa kali menjadi partner dengan saya, ada 18 manajer investasi, Anda bisa cek sendiri. Ada pelaku yang memiliki lebih dari satu sistem elektronik, yes, ada pelaku yang memiliki lebih dari satu sistem elektronik, so what, nggak apa-apa, boleh saja. Sistem elektronik adalah cara untuk membuat Anda menjangkau mereka. Jadi jelas saja, jangan Anda tanya bedanya membeli di Bareksa dengan membeli di Bukalapak dengan membeli di mana. Bareksa itu adalah Bukalapak adalah perpanjang tangan dari Bareksa gitu. Jadi Anda harus bisa mengerti sebenarnya tidak ada masalah Anda mau membeli dimanapun, karena tetap saja produk reksadana yang dibeli. Please pastikan produk reksadana, oke? Dan semua yang ada di depan layar Anda adalah semua yang terdaftar oleh otoritas jasa keuangan, bukan dari saya. Ini adalah slide OJK, bukan slide saya. Oke, sistem elektronik reksadana adalah 52 Electronic Mutual Fund System. Anda bisa baca sendiri, ada 32 internal, artinya dari si sekuritas sendiri yang membuat internal sistem. Ada 3E Consultant, ada 3E Wallet yang memiliki penjualan sistem elektronik reksadana, ada 6 e-commerce yang bisa Anda cek mulai dari Kopo JK, ada GoPoints, Kopo JK, Star Mercato Capital, ada Tokopedia. Mungkin Anda juga lihat yang namanya Tanam Duit ya, itu juga ya. Ada lembaga pemerintah, peer-to-peer lending, 5 internet banking and mobile banking, Anda bisa buy langsung direct. Combank salah satunya, saya sudah pernah pakai. HSBC saya pernah pakai, Permata saya pernah, ya intinya hampir semua saya pernah pakai lah ya. Ya gitu ya, jadi ini adalah yang terdaftar. Jangan tanya lagi, ini sudah yang terdaftar dah. Udah jangan tanya lagi, yang di luar ini berarti mungkin saya belum terupdate. Nanti kalau sudah dapat update barunya nanti saya akan kabari. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah di mana, setelah siapa, apa, maka pertanyaan selanjutnya adalah berapa modal awal dan modal selanjutnya. Dalam modal awal itu berbeda-beda pada setiap produk instrumen investasi pada reksadana. Tidak ada kewajiban untuk membeli lagi di kemudian hari. Jadi jangan berpikir bahwa membeli reksadana itu ada kewajiban untuk membeli reksadana lagi di kemudian hari. Itu seperti yang namanya deposito berjangka ataupun ada tabungan yang wajib. Tidak ada ini seperti iuran wajib dalam koperasi, ini nggak ada seperti itu, oke? Jadi berapa modal dan modal selanjutnya adalah bebas dan beda-beda. Let's say saya contohkan, contoh Aberdeen Standard Indonesian Equity, kategorinya adalah reksadana saham. Untuk investasi awal minimum 100.000, tapi average ada saham Blue Sapphire itu 500.000, ada Aksa Citra Dinamis 200.000, beda. Dan top up selanjutnya ada perbedaan minimumnya. Let's say kita bicara Aksa Citra Dinamis 200.000, hanya 100.000 untuk the next top upnya. Oke, lalu ada juga yang 100 to 100, yaitu kayak Batavia Dana Saham Syariah, yaitu 100.000, top up selanjutnya 100.000. Pak, tapi saya nggak mau top up, ya nggak usah. Oke, karena tidak ada kewajiban. Contoh selanjutnya, ada yang besar, First State Indo Equity Dividend Yield Fund, itu 1 juta. Ini semua yang saya contoh reksadana saham ya. Dan top up selanjutnya adalah 1 juta. Ada yang 50.000, Mandiri Investa Ekuitas Dinamis, Anda bisa 50.000. Artinya beda sekali, betul, memang beda. Oleh karena itu saya bilang, setiap tempat memiliki aturan pembelian awal berbeda, top up yang berbeda. Ya, Anda tinggal pilih sendiri. Saya ditawarin investasi reksadana yang ada asuransinya. Pertanyaannya adalah, apakah nama produknya diakhiri dengan bla 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 link? Kalau iya, maka namanya adalah unit link. Itu adalah berasuransi tapi sambil berinvestasi. Saya ulang sekali lagi, kalau ada linknya, maka berasuransi tapi sambil berinvestasi. Tapi ada juga yang membeli reksadana gratis asuransi. Ini namanya berinvestasi tapi mendapat asuransi. Bagusan mana? Nggak ada yang sama, nggak ada bagus semua. Pasti ada bagus buruknya. Kalau Anda berasuransi sambil berinvestasi, maka asuransi Anda pasti lebih powerful. Karena investasinya di belakang.
Tapi kalau Anda ingin berinvestasi, ya maka ya pilihlah produk investasi. Yang mungkin kalau Anda yang dikasih bonus asuransi, ya berarti asuransinya hanya sebagai bonus. Tidak akan selengkap daripada Anda membeli unit link asuransinya. Bagusan mana itu tidak ada bagus dan buruk, semua akan bagus dan buruk. Ada yang komen sama saya, orang netral. Loh, gimana mau netral? Masa saya mau jelekin sebuah orang? Setiap hal pasti ada bagus buruknya. Anda ini nggak bisa direkomendasikan. Rekomendasi kepada orang yang tidak ngerti itu adalah hal yang paling berbahaya. Sudah saya tidak dibayar sebagai manajer investasi Anda. Kalau saya salah pada saya tidak tahu kondisi Anda, saya sarankan pada kondisi yang tidak tahu, itu seperti memberi obat yang saya tidak tahu penyakitnya apa, betul? Ya kalau Anda mati kan nanti saya jadi masalah, betul? Saya justru nggak mau kayak gitu ya. Jadi saya selalu tidak pernah memburuk-burukkan setiap produk dan tidak pernah membagus-baguskan sebuah produk. Kenapa? Karena portal edukasi. Oke? Saya tidak percaya investasi. Reksadana banyak yang bermasalah. Kemarin asuransi Jiwasraya pun juga bermasalah. Saya tidak percaya menikah. Saudara saya ada yang cerai, tetangga rumah saya ada yang ribut besar karena perselingkuhan. Ya, investasi adalah pilihan Anda, menikah pilihan Anda. Lebih untung menikah atau tidak adalah pertimbangan pribadi Anda. Bila Anda ternyata jago sekali dalam berdagang dan memutar uang, apakah Anda perlu investasi pada reksadana? Ya jelas tidak perlu menurut saya. Tapi bukan karena semua pernikahan seperti yang terjadi pada tetangga dan saudara Anda, sehingga Anda menyatakan bahwa semua orang menikah tidak bisa dipercaya, betul? Ketika Anda mendapatkan beberapa perusahaan reksadana bermasalah atas produknya, dan juga ada asuransi yang bermasalah, bukan artinya seluruh asuransi dan juga seluruh reksadana semuanya brengsek. Iya atau ya? Oke. Bagaimana memilih reksadana yang tepat untuk saya, Ryan? Oke, ini poin yang paling penting. Bagi Anda sebagai pemula, tolong pegang dulu secara klub gitu loh, pegang aja gitu. Nanti Anda bisa modifikasi kalau Anda sudah lebih ngerti, bisa, iya dong, cara motong pisau pemula. Cara motong pisau yang sudah profesional dari sabit, shoot gitu ya, boleh aja gitu. Tapi itulah namanya kenapa ada namanya acuan basic. Yang pertama adalah jangka waktu Anda berinvestasi akan sangat mempengaruhi pilihan produk reksadana yang cocok untuk Anda investasikan. Ini guidance sangat basic. Saya tidak jelaskan pada kenapanya di vlog ini, tapi saya berikan guidance-nya saja. Reksadana saham sangat tidak cocok untuk diinvestasikan jangka pendek, 1 atau 2 tahun. Kalau nggak percaya, tanya yang 1 tahun yang lalu, pada bulan 2020 ini, tanya yang 2019 bulan Mei, Juni, beli reksadana. Pasti reksadana sahamnya nangis. Saya rugi banyak kayak gitu. Itulah kenapa 1 tahun kemudian berarti belum bisa dicairkan. Makanya reksadana saham tidak cocok untuk 1 atau 2 tahun. Membeli reksadana pasar uang untuk disimpan 10 tahun tidak tepat. Jadi time frame-nya ada yang kurang dari 1 sampai 3, 3 sampai 5, di atas 5. Time frame-nya itu adalah menentukan pilihan. Kurang dari 1 reksadana pasar uang, 1 sampai 3 tahun reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran 3 sampai 5 tahun, reksadana saham di atas 5 tahun. Oke? Ini pegang saja dulu. Oke? Jadi apa langkahnya? Oke, langkah sangat basic. Anda buka rekening. Untuk membeli reksadana pasti Anda harus namanya KYC, setor KTP, ditanya mau beli produk apa, habis itu setor dananya, Anda pilih produknya, dan selesai. Dan bagaimana caranya untuk melihat kapan untung? Ya tinggal lihat besok naik atau turun. Begitu nanti naik ya Anda bisa jual. Sama seperti membeli emas. Pergi ke toko emas, bawa pulang emasnya, taruh duitnya ya kan, bawa pulang. Kalau bawa pulang emasnya duitnya nggak ditaruh namanya nyuri gitu kan ya, bawa pulang. Kapan dapat keuntungan emas ya? Kalau nanti harganya naik. Sama seperti ini langkahnya. Jadi buka rekening, setor dana, pilih produk, selesai. Pilih produknya bagaimana? Guidance awalnya adalah seperti yang tadi. Kurang dari 1 sampai 3, 3 sampai 5, di atas 5 tahun. Dan kalau ada orang yang takut akan resiko membeli reksadana pasar uang untuk berinvestasi 10 tahun, guidance di awal yang tadi sudah saya katakan salah. Kenapa? Karena salah menggunakan kendaraan. Karena apa? Reksadana adalah kendaraan dalam hidup Anda untuk investasi. Oke, sangat singkat. Saya tidak punya panjang-panjang karena saya mau webinar 3 menit lagi. Nanti kita akan lanjut lagi. Dan silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Bila Anda mau membuka rekening reksadana, bila Anda ada di luar negeri, bila Anda ada dimanapun dan kesulitan, saya membukakan hotline khusus untuk saya arahkan kepada mitra daripada komunitas saya. Silakan Anda hubungi tim saya di 0852 882 6187 untuk membuka rekening reksadana 100% secara online, dan nanti akan diberikan
video panduan yang sudah dibuatkan oleh saya yang bisa Anda tonton untuk melengkapi informasi bagaimana cara step by step Anda berinvestasi reksadana. Yang ketiga, saya juga menulis buku mengenai reksadana. Ada 2 buku reksadana yang sudah mega bestseller di Indonesia, sudah laku lebih daripada 10.000 dan selalu dicetak ulang setiap tahun. Jadi ada 2 judulnya lah, Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana dan Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Bila Anda ingin memesan buku itu, silahkan Anda hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Sekali lagi, kalau Anda mau add WhatsApp saya, silakan di 0895 0708 0789. Kalau Anda mau dibukakan rekening reksadana 100% secara online, tidak perlu ada biaya deposit minimum. Anda cukup menyerahkan KTP, iktp, dan Anda bisa aktif untuk bisa membeli reksadana entah sekali saja seumur hidup atau berkali-kali dalam hidup Anda mau berinvestasi reksadana. Hubungi tim saya di 0852 882 6187. Yang ketiga adalah kalau Anda mau membaca buku yang lebih lengkap, yang 2 buku yang saya tulis dari 2014 dan 2016, di mana buku yang 2016-nya ini kata pengantarnya saja dari Ibu Nur Haida. Beliau adalah anggota Dewan Komisioner, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan saat ini menjabat. Dan Anda bisa pesan bukunya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video mengenai reksadana selanjutnya yang saya akan bikinkan. Kenapa Anda mesti investasi 10 tahun, kenapa Anda mesti investasi 5 tahun pada reksadana, dan ini adalah semua studi dengan ada data, tanpa menjelekan, tanpa membaguskan. Semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.